Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kumpulkan kembali kita semuanya untuk kita diberikan waktu untuk berdoa. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan topik menguasai keinginan. Ya, Bapak Ibu Saudara, di masa ini adalah masa pasca pemilu begitu ya. Ada satu fenomena menarik di mana banyak caleg yang mengalami gangguan jiwa dan itu di YouTube banyak sekali gitu ya. Sebelumnya mereka begitu optimis pengen mengabdikan dirinya untuk berkontribusi dalam perbaikan tata sosial dengan segala niat baiknya ya, keinginan-keinginan luhurnya, tapi pada akhirnya diakhiri dengan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Nah, mengapa fenomena ini terjadi? Barangkali secara kasar kita bisa menjawabnya, tetapi dari hal-hal yang kita lihat semuanya itu muncul dari keinginan, bermula dari keinginan. Dan kita semua atau sebagian besar dari kita melihat bahwa setiap keinginan yang baik itu datangnya dari Tuhan. Jadi pantaslah kita memperjuangkan kalau keinginan itu baik. Seperti apa sesungguhnya? Kita akan belajar di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, satu fakta bahkan Alkitab juga mengatakan bahwa semua orang itu memiliki keinginan, ya. Nah, persoalannya adalah bahwa ada keinginan yang benar-benar dilihat saja jelek, jahat gitu, yang disebut dengan keinginan dosa, dan ada keinginan yang tersembunyi, keinginan kita sebagai manusia. Dan ada juga keinginan yang berasal dari Allah. Tentu kita semua memperjuangkan keinginan kita itu dikuasai oleh keinginan Allah dan kita tinggal di dalam keinginan. Yakobus 1 ayat 14, firman Tuhan itu berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, jadi orang itu punya keinginannya sendiri karena ia diseret, dipikat olehnya. Jadi Bapak Ibu, kita semua perlu memahami bahwa keinginan itu katanya bisa menyeret dan memikat. Kata menyeret itu adalah kita sebenarnya ingin lepas, tetapi kenyataannya tidak. Jadi keinginan itu bisa seperti candu yang membuat orang tidak berdaya dikuasai oleh keinginan itu. Kemudian kata dipikat itu dia bisa menampilkan dirinya di dalam sesuatu yang kelihatannya indah, kelihatannya menarik, kelihatannya baik. Jadi sebenarnya di ayat ini itu memberi pelajaran kepada kita, tidak semua keinginan yang baik itu datangnya dari Tuhan. Gitu ya. Nah, yang menjadi persoalan adalah seberapa mampu kita menguasai keinginan dosa ya, dan keinginan manusia. Kalau di 1 Yohanes 2 itu ada 3 keinginan manusia, atau bahkan mematikannya katanya. Itu firman Tuhan. Dan belajar dari Yohanes Yakobus 1 tadi, bahwa keinginan dosa manusia itu bisa berkedok, katanya, demi kemaslahatan, agar itu berguna bagi orang banyak, demi kebenaran, demi kebahagiaan, atau bahkan demi kedok-kedok dengan alasan rohani. Saya pernah mendengar atau saya pernah berdiskusi dengan seorang yang mengasihi Tuhan, katanya pelayanan itu adalah reputasi kita. Waduh, jadi
pelayanan, keberhasilannya itu menunjukkan eksistensi diri kita. Waduh, kalau seperti itu, wah, saya kok kurang sepakat begitu ya. Jadi pelayanan itu terkait dengan eksistensi. Dan pada kenyataannya itu bisa dilihat. Banyak orang yang meyakini seperti itu. Jadi dengan menggunakan pelayanannya, dia sebenarnya sedang menunjukkan siapa dirinya, eksistensi dirinya. Dan itu terlihat bisa menggerus sukacitanya, bisa menggerus nilai-nilai kehidupan yang benar, padahal kedoknya rohani. Nah, apa dampaknya bila seseorang tidak bisa menguasai keinginannya? Yakobus 1 ayat 15 terusannya dari tadi, itu dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi sesungguhnya kejatuhan seseorang pada hukuman, pada maut, itu diawali ketika seseorang tidak bisa menguasai atau mengendalikan keinginannya. Kita bisa melihat di akhir-akhir ini, gitu ya, orang terjebak pada banyak persoalan, dia dimusuhi oleh banyak orang, dia terjebak oleh dunia pinjaman online, dia sampai melanggar hukum, ya. Itu karena seseorang katanya dia diseret dan diikat atau dipikat oleh keinginan dan ternyata dia tidak punya kemampuan untuk menguasainya. Kemudian yang kedua, Markus 4 ayat 19, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Manusia itu banyak keinginannya, kedoknya bisa banyak, tetapi di dalam diri kita ya sebagai kodrat dosa ini punya banyak keinginan, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kalau seseorang di dalam dirinya tidak bisa menguasai keinginannya, dia asik dengan keinginannya, yang menyebabkan orientasi hidupnya hanya untuk dirinya dan keinginannya, menyebabkan kita tidak bisa berbuah. Ya bagaimana mungkin orang bisa menghasilkan buah-buah Roh Kudus, ya? Kalau di dalam dirinya dia hanya sebagai alat dari keinginannya untuk mendikte setiap langkah kehidupannya. Kemudian yang berikutnya Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang. Siapa yang hidup dengan keinginan duniawi, dia tidak bisa hidup bijaksana. Jadi artinya orang-orang yang menundukkan keinginannya, orang-orang yang belajar pada hidup dalam keinginan Allah, dia akan hidup bijaksana. Tapi orang yang hidup dengan keinginannya sendiri, keinginan duniawi, dia tidak bisa hidup dengan bijaksana. Hidup dalam ketidakadilan dan tidak bisa beribadah dengan benar. Ada satu firman yang mengatakan, kalau kita merasa cukup, itu baru ibadah itu besar faedahnya. Ya, artinya ketika seseorang punya banyak keinginan, dia semakin susah bersyukur, dia semakin susah merasa cukup, sehingga sesungguhnya ibadah itu tidak ada faedahnya. Gitu ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengenal
bahwa keinginan kita itu berasal dari Allah. Keinginan-keinginan apa saja yang bekerja dalam hati kita itu, kita bisa tahu itu keinginan Tuhan. Di Filipi 4 ayat 6 dan 7 firman-Nya berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu. Jadi doa, Allah itu sebenarnya mengakomodir kita bisa menyampaikan semua keinginan. Jadi keinginan bahkan ya ekstrim, keinginan dosa pun bolehlah kita doakan gitu. Apalagi keinginan manusia ya, dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi begini intinya, kita bisa berdoa itu kalau keinginan itu berasal dari Allah. Arti doa itu bukan aktivitasnya, tetapi manfaat yang kita peroleh dari doa itu. Jadi, atau doa itu bisa memfilter keinginan kita untuk menguji apakah keinginan itu berasal dari dosa, dari diri sendiri, atau benar-benar dari Allah. Kalau keinginan itu berasal dari Allah, maka kita tetap bisa berdoa. Ya. Kemudian kita tetap bisa mengucap syukur. Ya. Jadi keinginan yang datangnya dari Tuhan itu membuat kita tetap bisa berdoa dan bisa mengucap syukur. Arti kata mengucap syukur di sini tentu kita dilepaskan dari ukuran-ukuran jasmani. Kalau keinginan kita datangnya dari diri sendiri, biasanya korelasinya terpenuhinya keinginan jasmani kita. Tetapi kalau itu keinginan dari Allah, toh seandainya yang jasmani ini tidak dipenuhi, kita tetap bisa mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk mendoakan keinginan kita, karena itu sebagai satu cara untuk memfilter, untuk menyaring, untuk menguji apakah keinginan kita itu datangnya dari manusia, dari dosa, atau dari Allah. Makanya dalam perkara teman hidup, Bapak Ibu Saudara, selalu dinasihatkan kepada kita, ayo berdoa, ayo berdoa. Keinginan apapun mengenai ini, kamu doakan dulu. Karena pasti yang datangnya dari dunia, yang datangnya dari manusia, itu akan terscreening, terpisahkan. Karena dalam hal ini, kalau orang sudah cinta, kalau orang sudah senang, ya dia susah berdoa. Seandainya berdoa itu malah senyum-senyum sendiri, karena membayangkan hal-hal fisik mengenai orang yang kita senangi. Itu artinya doanya hanya aktivitas, kita nggak bisa berdoa. Dan fatalnya lagi, kita merasa yakin, tapi begitu ditolak, kita nggak bisa mengucap syukur. Itu buktinya bahwa keinginan itu tentu bukan dari Allah. Kemudian yang berikutnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, keinginan yang datangnya dari Allah selalu menghasilkan damai sejahtera. Jadi dalam contoh di atas, kenapa seseorang punya keinginan yang baik, tapi nyatanya kehilangan damai sejahtera, bahkan emosi, perasaan, kehidupannya tergerus dalam duka cita, dalam kesedihan, dalam kemarahan, dalam ketidakpuasan. Nah, orang itu barangkali tidak berdoa sehingga dia diikat, dipikat, dan diseret oleh keinginannya sendiri. Ya. Terpujilah nama Tuhan, biarkan semakin hari kita dibawa Tuhan untuk dimurnikan dalam keinginan kita yang membuat hidup kita sungguh semakin berkenan bagi Tuhan.
Mari kita berdoa.